Bung Andi dan juga Mas Toto, saya lanjutkan ke Bung Andi. Bung Andi, 1.000 lebih nasibnya masih digantungkan. Ini mereka orang-orang yang menghina Pak Jokowi loh, menghina Pak Jokowi. Kalau misalnya semuanya kemudian dikabulkan dapat pengampunan, Anda sebagai relawan rela? Jadi begini, mesti kita pilah-pilah nih, menghina Jokowi seperti apa gitu. Apakah menghina pemerintah atau menghina Pak Jokowi kan gitu. Tapi kalau secara keseluruhan itu, kembali lagi yang saya katakan itu adalah hak prerogatifnya Pak Presiden. Tapi pasti melalui telah-telah ya secara komprehensif. Masalah-masalah yang terjadi itu seperti apa, vonisnya itu seperti apa, prosesnya sudah sampai mana kan gitu. Pasti ada melalui telah-telah itu. Apapun yang itu yang dilakukan, kalau itu masih dalam jalur konstitusi dan undang-undang, ya Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat taat hukum untuk itu. Beliau pasti akan menerima itu karena bukan dia sebagai presiden sekarang ini. Yang presiden adalah Pak Prabowo kan. Jadi artinya apapun yang Pak Prabowo lakukan, Pak Jokowi pasti akan membackup untuk itu. Tapi kan ini adalah sebuah hak yang digunakan Pak Prabowo. Artinya sebenarnya Pak Prabowo juga punya pilihan untuk tidak melakukan itu. Ya itu kan saya bilang tadi, itu melalui telah-telah yang sangat komprehensif ya dengan tim hukum beliau kan. Jadi artinya apapun yang telah diputuskan itu adalah yang terbaik ya menurut Pak Prabowo untuk itu. Dan Pak Jokowi sebagai mantan presiden itu pasti akan mengerti tentang itu, pasti juga akan mendukung semua keputusan-keputusan dilakukan oleh Pak Prabowo. Oke, melalui jalur yang sudah semestinya dilakukan. Oke, kalau dari kubunya Pak Jokowi katanya mendukung Bung Ganda, tapi sebenarnya ini adalah keputusan yang didiskusikan dulu nggak dari Pak Prabowo kepada Pak Jokowi? Waduh, saya nggak ngerti ya, saya nggak ngerti. Cuman kalau saya ditanya sebagai pengamat ya, saya pikir ini adalah sikap yang paling tidak diinginkan Pak Jokowi tentunya ya, karena Pak Jokowi kan dari awal itu terlihat bahwa sama Hasto itu begitu mengalami tekanan ya, karena Hasto selama di luar itu terus menyerang Pak Jokowi. Nah itu mungkin tuntutan 7 tahun itu untuk Hasto, tuntutan 7 tahun untuk Tom Lembong itu kan sesuatu yang di luar akal sehat menurut saya ya, yang itu tidak terkait dengan Prabowo. Kenapa tidak terkait dengan Prabowo? Karena Prabowo mengkoreksi kan gitu dengan ini. Nah terkait dengan siapa? Ya menurut saya pasti dengan Jokowi, ya kan. Tapi apakah Jokowi terima atau enggak, misalnya gitu. Ini aja. Sekarang kalau Jokowi nggak terima, dia boleh mundur dari rejim Prabowo kan gitu, ya kan? Kan itu aja sebenarnya pilihannya kan. Sekarang kan udah kelihatan rekonsiliasi itu artinya apa sih? Arti rekonsiliasi adalah Pak Prabowo pengen merangkul Anies dan merangkul Megawati. Oke. Kan gitu. Oke, ini mau dirangkul nggak itu aja pertanyaan. Kalau mau merangkul PDIP dan juga Anies, nah Mas Toto, jadi sebenarnya apa pesan yang mau disampaikan Pak Prabowo ke Solo, Mas Toto? Saya nggak tahu ya kalau pesan. Saya lebih melihat begini, paling tidak Pak Prabowo semakin menegaskan bahwa salah pandangan yang mengatakan bahwa Jokowi itu masih menjadi bayang-bayang saya, bahwa saya masih ada di bawah bayang-bayang mantan presiden. Saya sebelumnya dari awal sudah melihat sebenarnya dari sisi kebijakan Pak Prabowo sudah berdiri sendiri. Ini khasnya Prabowo, bukan Jokowi, kebijakan yang sangat berbeda. Di sisi lain misalnya dalam konteks PDI Perjuangan, Pak Prabowo terus membangun komunikasi. Pertemuan misalnya dilakukan pada bulan April juga dilakukan dengan Ibu Mega. Artinya kan tidak serta-merta yang dianggap sebagai musuh politik Jokowi itu kemudian menjadi musuh politik Prabowo juga. Dan puncaknya adalah kebijakan amnesti, abolisi, bukan hanya terhadap Tom Lembong dan Hasto, tapi bahkan pihak-pihak yang dianggap menghina Presiden Jokowi pada saat pemerintahan Jokowi, kemudian juga dibebaskan. Poin paling pentingnya menurut saya adalah dia ingin menunjukkan bahwa dia mengambil keputusan sendiri. Jadi nggak perlu lagi ada pertanyaan misalnya keputusan abolisi dan amnesti ini apakah berdiskusi dengan mantan presiden, karena memang seharusnya tidak perlu dilakukan. Nah, okay. Siapapun yang terpilih itu tidak boleh kemudian dalam pengambilan keputusan bergantung pada mantan presiden. Dalam konteks persahabatan, dalam konteks silaturahmi, tentu saja iya. Tapi poin paling penting gini loh, saya ingin mengatakan, saya berharap Pak Prabowo bisa konsisten ya. Apa yang dia lakukan secara yang diapresiasi oleh masyarakat dalam konteks pengampunan terhadap tahanan yang berbau politik, itu juga bisa dia berlakukan ketika kritik dilancarkan kepada dirinya. Ini jadi sangat penting buat legacy Pak Prabowo yang kita tahu, terutama buat teman-teman aktivis ya, termasuk Bang Caganda lah. Pak Prabowo sering diidentikan dengan masa lalu. Dan diidentikan masa lalu itu ketika berbicara Orba anti kritik. Lalu kemudian berbicara hal-hal yang menjadi beban Orba. Apa yang dilakukan hari ini paling tidak menghapus sebagian stigma itu, tinggal pembuktian ke depan ketika ada yang mengkritik dirinya, menghina dirinya, apakah perlakuan yang sama sebagai seorang kepala negara dalam respon
bisa terjadi juga atau tidak. Itu yang Oke, menurut saya mau perlu ke jadi Bung Andi catatan tadi ke depan. melanjutkan dari pernyataan dari Bung Ganda. Kalau misalnya mau merangkul PDIP dan juga Anies, artinya Pak Jokowi ditinggalin dong. Melihat itu nggak? Enggak juga, saya tidak melihat itu. Itu bukan sifatnya Pak Prabowo. Pak Prabowo yang merangkul semua kok. Kan dikatakan rekonsiliasi nasional. Siapapun anak-anak bangsa itu diajak untuk bersama-sama membangun bangsa ini gitu loh. Meninggalkanlah, kita kalau lihat jangan lihat spion ke belakang terus. Kita fokus ke depan untuk pembangunan kita gitu. Tapi kan rekonsiliasi adalah musuh-musuh politiknya Pak Jokowi. Ini kita jangan katakan ini musuh ya Mbak. Ini adalah rivalitas secara politik. Secara pribadi tidak ada Pak Jokowi itu memusuhi adalah musuh, tidak. Ini adalah rivalitas politik. Tapi dalam hal bagi satu kesatuan anak bangsa, ini ada satu yang diorkestrasi oleh Pak Prabowo gitu loh. Jadi Pak Jokowi pasti juga akan lega, kok nggak ada masalah untuk itu. Itu Tapi adalah udah haknya Pak mau Presiden. rekonsiliasi meskipun dia di situ isinya ada ya orang misalnya ada PDIP, ada Anies, Nggak ada masalah. nggak masalah. Nggak ada masalah itu. Itu Saya sudah mungkin mau ngasih fine-fine aja. masukan nih ya kepada teman-teman Oke. sebagian, saya nggak katakan Mas semua ya, Toto, maaf boleh sebagian di-mute dulu, teman-teman. Mas. Oke, kalau gitu Bung Ganda, iyakah, bisakah kalau Anda kacamata sebagai juga dari relawannya Pak Prabowo, mungkinkah ya Pak Jokowi akan bisa rekonsiliasi dengan orang-orang itu di dalamnya? Ya kan begini ya, kalau kita nih lihat seperti kata apa tadi siapa pembicara satu lagi tadi Junarto ya, Ya Mas Toto. kan memang kelihatan langkah-langkah kebijakan Presiden Prabowo kan meninggalkan langkah-langkahnya arahnya Jokowi selama ini. Tapi kan kemudian yang orang meragukan selama ini apakah dia bisa mengambil sikap menjaga jarak untuk kasus-kasus politik yang menyangkut lawan-lawan politik. Ya seperti kasus Hasto, kasus Tom Lembong ini kan menunjukkan Prabowo ngambil sikap. Ini sikap gua, pribadi gua. Nah, artinya di sini dia saya lihat meninggalkan Jokowi. Ya kan, tapi apakah kemudian secara total kita nggak tahu. Nah. Ya, tapi menurut saya ada kebutuhan Prabowo sekarang untuk melakukan rekonsiliasi yang besar karena Prabowo mengalami tantangan dunia yang sangat besar ya ketika dia berhadapan dengan Donald Trump ya yang berhadapan dengan negara-negara besar lainnya. Dia butuh satu kekuatan semesta Indonesia ini di bawah dia. Dia nggak bisa gara-gara ada Presiden Jokowi nggak suka sama Mega, nggak suka sama yang lainnya, Anies apa segala, kemudian itu dibawa sampai sekarang. Enggak. Menurut saya memang Pak Jokowi harus insaf juga, jangan terus-terusan pengen mempengaruhi, menginfluence Prabowo. Kalau menurut saya cukuplah Gibran dititipkan kepada Prabowo, sisanya udah kayak SBY aja, nggak ikut campur lagi cawe-cawe gitu loh. Oke, kalau Mas, oke artinya kalau Mas Cewek-cewek lo Bang Ganda. Nggak ada. Ini kan Oke. pandangan politik. Oh, iya, iya, Silakan Mas Andi ini kan. Mas Toto, artinya kalau dari mendengar penjelasan dari Bung Ganda, apakah ini artinya ya Prabowo bilang dadah Jokowi? Singkat saja. Bukan dadah ya, saya berdiri tegak independen. Jadi jangan ada cawe-cawe. Saya nggak mengatakan Pak Jokowi akan cawe-cawe juga. Saran saya minimal deh kalau kita nggak mau kemudian berspekulasi macam-macam tentang Pak Jokowi, teman-teman relawan sebagian jangan terlalu berbicara hitam putih. Ini contoh ya, Silverster itu sering loh dalam diskusi tentang forum pemakzulan, tentang memberikan masukan, analisisnya langsung dikaitkan dengan yang kalah pemilu, yang sakit hati. Hal-hal itu yang membuat nama Pak Jokowi semakin jelek ketika Anda berbicara sebagai relawan Jokowi. Karena pada kenyataannya Prabowo sangat menyukai rekonsiliasi. Yang tadi Bang Syahganda katakan memang modal dasar dalam situasi global yang tidak mudah. Kalau stabilitas politiknya rapuh, kalau nambah musuh, itu akan menjadi beban buat Presiden Prabowo. Itu yang menurut saya harus jadi catatan buat teman-teman relawan Jokowi. Sebagian, saya nggak katakan, semoga Bung Andi bukan termasuk di antaranya. Oke, terima kasih kalau gitu Mas Toto, Bung Ganda dan juga Bung Andi sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya salut semuanya. Sore Mas Toto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Syahganda. Terima kasih Bung Andi. Kompas Petang.